bi'ahudah ila yaumiddin amma ba'du. Jemaah Masjid Jamiatul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama menjadikan puji dan syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Kita diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan yang tiada nilainya, diberikan kita nikmat iman dan Islam, dilimpahkannya rahmat, taufik dan hidayah, kita dikumpulkannya kembali di rumahnya ini, bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita selalu berniat, nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dzurriyyat dan pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa lakum fid dharain amin. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza ma'nantum fa aqimus shalah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Apabila kalian telah menyelesaikan atau menyempurnakan daripada salat, maka berzikirlah kamu akan Allah Ta'ala pada kamu berdiri, kamu duduk dan berbaring. Masih kita membicarakan daripada hadis Rasulullah SAW perkara masalah zikrullah atau mengingat Allah. Nah, di dalam surah An-Nisa ayat 103 ini Allah Subhanahu wa taala menyuruhkan kepada kita dengan perintahnya, apabila kalian telah menyempurnakan salat, selesai assalamualaikum warahmatullah, fadzkurullah, maka berzikirlah kalian kepada Allah, qiyaman, baik berdiri, wa qu'udan atau pada waktu duduk, wa 'ala junubikum atau kalian di saat berbaring. Dikenapakan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berzikir pada waktu berdiri, pada waktu duduk, pada waktu kita berbaring? Karena zikir itu adalah makanannya roh kita atau makanan jiwa kita. Membiasakan memberi makan kepada jiwa itu akan menenangkan dia. Karena dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawihu 'anil qulubi sa'atan ba'da sa'atin fa innal qalba idza kallat 'amiyat. Hiburlah diri kalian itu sewaktu demi sewaktu. Fa innal qalba idza kallat 'amiyat, karena sesungguhnya hati itu apabila dia sudah lelah, maka akal kita ini akan mati. Jadi dalam anggota tubuh kita ini ada yang namanya hati. Apabila hati kita ini lelah dengan pikiran dunia, maka hiburlah dengan berzikrullah. Jadi sampai-sampai orang-orang tua dahulu itu ma'ayun anak lah di ayunan dengan membaca salawat, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada karena dengan dengan favoritnya atau ngefansnya seseorang dengan India, anaknya tadi dinyanyikan lagu India. Ada ngefansnya dengan dangdut, dinyanyikannya anaknya dengan dangdut. Padahal inna min ni'matillahi ta'ala ala abdihi ayyashbahuhu waladuhu. Di antara nikmat Allah Ta'ala itu kepada seorang hamba, kepada seorang bapak, ayyushbihuhu waladuhu, menyerupai, mengikuti anaknya itu akan orang tuanya. Kita sering ke majelis taklim, berzikir tengah malam, tapi anak kita tidak bisa menurut dengan kita. Dikarenakan apa? Tingkah laku kita membuat anak kita itu
lalai seperti kita. Kita ahli majelis, ahli berzikir tengah malam, ahli sholat tahajud, tapi anak kita di saat kita ayun, kita masukkan lagu dangdut, lagu India, macam-macam. Jadi orang yang betul-betul memiliki anak, dia itu termasuk mendapatkan anak daripada nikmat Allah, bukan daripada kemurkaan Allah. Anaknya tadi, apabila si anak tadi mengikuti orang tuanya, kata Rasulullah. Kamu di rumah aja nak, bapak aja yang ikut majelis, jangan. Kalau betul-betul kita ini dipandang Allah Ta'ala memiliki anak atau keturunan itu memang betul-betul nikmat Allah, bukan kemurkaan Allah kepada kita, bukan siksaan Allah Ta'ala kepada kita. Anak kita itu menurut dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jangan kita simpangkan. Kita misalnya hafal beberapa surah, paling minimal anak kita juga hafal beberapa surah. Kita usahakan. Kamu nak, bapak sudah cukup perkara agama, nanti bapak aja yang ngajar. Kamu silakan kejar dunia kamu, supaya kamu tidak seperti bapak ini. Jangan demikian. Siapa tahu dia tergelincir dengan dunianya, kita selamat. Tapi tentukah kita selamat? Tidak akan selamat, karena kita sebagai kepala keluarga, maka yang dinilai Allah Ta'ala adalah kepala keluarga. Ya paling minimal anak kita itu sama dengan kita. Kita hafal hadis, paling minimal anak kita hafal hadis. Kita misalnya menghafal beberapa surah dalam Al-Quran, anak kita paling minimal bisa menghafal surah juga. Itu tandanya anak itu rahmat, anak itu nikmat datang daripada Allah, bukan menjadi kemurkaan Allah. Itulah nilaian diri kita. Kita yang sudah punya anak, sudah berkeluarga, anak kita berapa orang, kok kenapa tidak ada yang mengikuti jalan kita? Kita bisa sholat tahajud, anak kita biarkan. Kita hafal beberapa surah, anak kita satu surah pun tidak hafal. Kita bisa mengaji, anak kita tidak bisa mengaji. Ini pertanda nanti ini akan menuntut nanti di akhirat. Inna min ni'matillahi ta'ala ala abdihi ayyash huhahu waladuhu. Tanda daripada orang itu mendapatkan nikmat Allah Ta'ala, bukan kemurkaan Allah, anaknya menyerupai dirinya. Bersyukur kita lah, bersyukur kita ahli dzikrullah misalnya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doakan anak kita pun seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kuncinya dari diri kita sendiri nih, mengarahkan anaknya kemana sampai dia berprestasi. Kita sudah tidak mengaji, anak kita paling minimal bisa mengaji. Itulah nilai diri kita kepada Allah Ta'ala. Aku ini memiliki anak, apakah anak ini menjadi kemurkaan Allah kah kepada diriku, apakah tidak? Tergantung diri kita. Kita ke majelis, anak kita tidur-tiduran. Kita berzikir, anak kita tidur-tiduran. Ya kalau masih anak masih kecil masih wajar lah. Ini anak kita sudah dewasa misalnya. Apa yang diturut mereka? Tentunya daripada akhlak kita. Jadi zikrullah tadi kita disuruh untuk menghibur diri kita. Nah, karena hati kita ini terkadang lalai, lalu membuat amiyat, buta mata hati kita. Di dalam suruhan Allah itu pasti ada hikmah yang luar biasa. Allah Ta'ala menyuruh kita mengingat Allah Ta'ala di waktu kita berdiri, di waktu kita duduk, di waktu kita berbaring, supaya apa? Makanan rohani kita, makanan jiwa kita selalu terjaga. Kalau kita mementingkan perut saja, kita berdiam pun nanti insya Allah kalau kita mengasih tahu pada orang lain, aku lagi lapar, akan dikasih. Tapi kalau hati kita, jiwaku lapar, ada yang mengasihkan makanan, tidak bisa terkecuali diri kita sendiri yang mengasih makanan jiwa kita, yaitu zikrullah. Makanya kita ulang kembali mimpi-mimpi kita itu tergantung daripada jiwa kita yang di dalam. Bila jiwa kita bersih, kenyang dia dengan zikrullah, insya Allah mimpi kita akan yang bagus-bagus. Tapi apabila hawa nafsu kita
hawa nafsu kita lebih besar, lebih gendut, lebih lebih kuat ketimbang rohani kita, roh kita atau jiwa kita, maka yang di dalam mimpi itu akan dinampakkan Allah Ta'ala, yaitu perkara hawa nafsu. Mimpi memeluk perempuan berarti itu hawa nafsu, berarti jiwa kita kalah dengan hawa nafsu diri kita. Nah, ini bimbingan terhadap diri sendiri, dulu membimbing diri sendiri sebelum kita membimbing orang lain, membimbing diri kita terlebih dahulu. Nah, sehingga inilah sebagai panutan kita, yaitu baginda Rasulullah SAW mengajarkan kita dengan sunnah-sunnahnya. Di dalam sunnah Rasulullah itu akan hadir yang namanya perasaan dekat dengan Allah. Bagaimana Rasulullah duduk, kita ikuti, kita ikuti. Bagaimana Rasulullah SAW berdiri, kita ikuti. Bagaimana Rasulullah SAW berbaring, kita ikuti. Nah, itulah yang namanya, itulah mutaba'ah, mengikuti Rasulullah secara zahir dan secara batin. Karena jalan kita adalah jalan kita. Jalan kita yang sebenarnya itu adalah mengikuti Rasulullah SAW. Karena setiap tingkah laku Rasulullah itu berasalkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengikut Rasulullah, berarti kita mengikut hatinya Rasulullah. Hatinya Rasulullah itu tidak pernah lalai dengan Allah. Jadi kemungkinan besar kita itu bisa ingat dengan Allah apabila semua pekerjaan kita itu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Masuk ke kamar mandi pakai tutup kepala. Insya Allah kita di dalam kamar mandi atau WC kita lebih ingat Allah ketimbang pikiran yang menghayal-hayal. Berjalan, keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la quwwata illa billah. Naik kendaraan darat, subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu bacaan Nabi. Naik kendaraan laut, peri atau udara pesawat, bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Semua yang diajarkan Rasulullah itu sudah ada. Itulah maksud yang namanya rahmatun lil alamin lah. Artinya bila kita mengikut sekalipun kita tidak sesempurna Rasulullah, itu akan mengingatkan kita dengan Allah. Itu istimewanya Rasulullah. Jadi mengingat Allah Ta'ala di waktu kita berdiri, termasuk diantaranya kita sholat kita sholat. Kita mendengarkan bacaan Al-Quran seorang imam di masjid manakah? Lalu ada hadis Nabi SAW inna min ahsanin nasi sautan bil Qur'ani alladhi idza sami'tahu yaqra'u urita annahu yakhshallah. Sesungguhnya daripada manusia yang paling bagus membaca Al-Quran itu bukan dipandang daripada suaranya. Suaranya tadi idza sami'tahu, apabila kamu mendengar bacaan Qur'annya orang tadi, urita annahu yakhshallah, kamu diperlihatkan seakan-akan dia itu takut kepada Allah, dan bahkan kita pun ikut menangis mendengar bacaan orang tadi. Level-level orang membaca Quran ini macam-macam, Pak. Ada yang kita dengar masuk ke kanan, tolong ke kiri. Ada yang betul-betul menyentuh ke hati kita, berarti itu makanan jiwa kita. Otomatis orang yang mengasihkan makanan berasal daripada jiwanya, membaca Al-Quran berasalkan daripada jiwanya atau hatinya, otomatis akan masuk kepada hati kita. Apabila orang yang menyampaikan Quran itu
berasal daripada mulutnya atau hawa nafsunya, ingin dipandang banyak hafalannya, ingin dipandang banyak bagus suaranya, lalu dimacam-macaminya ayat Al-Quran tadi. Nah, tergantung kita. Bila itu masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri, tidak ada tersentuh di hati kita dengan bacaannya tadi, berarti bacanya tadi berasal daripada hawa nafsu. Tapi ada yang bacaannya biasa-biasa, tetapi bila kita mendengar tersentuh hati kita, itu pertanda yang menyampaikan itu berasalkan daripada hati. Nah, ini berdiri. Berdiri ini kan macam-macam contohnya, memakai pakaian. Alhamdulillahilladzi kasani hada sauban wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Bacaannya disuruh Rasulullah membaca. Cuma ada amalan yang dengan amalan tadi itu selalu mengingatkan kita dengan nikmat Allah. Yang kebanyakan kita di akhir zaman ini kita diberi Allah Ta'ala nikmat. Nikmatnya ini tadi, yang nikmat yang diberikan Allah Ta'ala, kita tuh ingat itu nikmat Allah Ta'ala pada waktu pertama saja. Setelahnya itu kita lalai, bahkan menjadi kebanggaan diri kita. Contohnya apa? Jam tangan, baju, sepatu, jenis-jenis pakaian yang awal mulanya kita kira alhamdulillah ya Allah Engkau memberikan rezeki, ingat kita ini nikmat Allah, tetapnya selanjutnya ini nanti kalau kok undangan nih banyak yang bertanya nanti, soalnya ini baru tampil, baru viral, ini lagi ini yang viral sekarang begini. Lalu niatannya asal mulanya memakai nikmat Allah Ta'ala, lalu dipakainya nikmat Allah Ta'ala kepada jalan yang tidak bagus. Di dalam kitab Khazinatul Asrar, ini amalan supaya nikmat itu berterusan kita pandang itu nikmat Allah, kita pandang nikmat Allah, lalu tidak menggelincirkan kita, tidak melalaikan kita mengingat Allah. Jadi jenis-jenis pakaian ini yang banyak, sampai-sampai karena Rasulullah SAW sudah paham umat akhir zaman ini sudah paham melihat tingkah laku umat akhir zaman, sampai-sampai Nabi SAW pernah bersabda, nawwiru qulubakum bil ju'i wa khasatis siyab. Berikan cahaya hati kalian itu, artinya jangan sampai gelap. Bila gelap sulit untuk mengingat Allah. Bil ju'i dengan lapar, wa khasatis siyab dan berpakaian yang kumal atau kusut. Sampai-sampai di situ Rasulullah tahu. Karena umat akhir zaman ini bila berpakaian yang mewah-mewah, baik segi mulai ujung kepala sampai ujung kaki, pakaian tersebut banyak yang lalai, banyak yang menghijab hatinya untuk mengingat Allah. Membawa pakaian pakaian yang mulai dari kepala, kacamata, macam-macam. Maka kacamata biasanya di mata sini, ditaruhnya di atas sini, Pak. Kelamaan ngobrol lupa, melihat kacamata kok tuh di atas kepala kamu sendiri. Nah, mau gaul, istilahnya gaul. Kacamata yang untuk melindungi daripada panas matahari, terik panas matahari. Kacamata yang minus atau plus, lalu dibikin model-model macam-macam. Awal mulanya kita nikmat, alhamdulillah bisa terbeli begini, aku berkendaraan, aku bermobil tidak silau dengan cahaya matahari. Awal mulanya, tapi setelah itu 2 hari, 3 hari, selanjutnya menjadi hiasan kesombongan diri kita. Itu orang-orang yang lalai. Ini contoh yang pada segi atas dulu, belum lagi baju, belum lagi jam tangan, cincin kita, belum lagi sampai ke kaki kita, sepatu, sandal kita. Rasulullah sudah tahu umat akhir zaman banyak yang lalai dengan nikmat Allah. Nah, apakah sampai di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekedar memberi peringatan, warning, bahasa kitanya warning. Ada amalannya ada amalannya. Wa qala ba'dul masyayikh, berkata sebahagian masyayikh, ulama-ulama dahulu,
Man qara'a suratal qadri wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad 11. Barang siapa yang baca inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fat. Kemudian qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. 3 surah ini dibaca. Inna anzalna sampai habis, qul ya ayyuhal kafirun sampai habis, kemudian qul huwallahu ahad. Dibaca berapa kali? 11 kali. Alama'in tohirin, di atas air yang suci. Wa nadahu bihi thawbal jadid, kemudian celupkan pakaian yang baru tadi itu di air tadi. Ini amalannya, supaya dengan yang pakaian yang kita rendam, peci kita, kacamata kita, inilah jam tangan yang anti air kita celup di sana, cincin kita, pokoknya semua yang baru kita celup di sana walaupun sebentar. Dibacakan inna anzalna, qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad 11 kali. Lam yazal fi isin mubarakin madama alaihi, senantiasa kehidupan diberkahi selama pakaian itu masih ada di tubuhnya. Nah, amalannya kita menginginkan kita jangan dilalaikan oleh dunia. Tapi terkadang balah ini ada yang salah paham dengan testimoni kah, bahasa sekarang nih. Saya baru-baru aja mempelajari bahasa testimoni ya. Kita kan jual online misalnya lah, jual online. Otomatis Pak, orang ingin bukti kita itu berjualan online. Lalu baju misalnya atau pakaian kita pakai, kita jadi modelnya, lalu kita pasang di medsos, dikatakan orang sekalian aja sudah bagian bawah kamu dihiasi dengan begitu ya. Ada yang ngomong seperti itu Pak. Orang tidak akan percaya, tidak akan percaya kita misalnya jualan online lah, sedangkan kita bukan menjadi artisnya modelnya. Karena yang namanya foto atau video tanpa kita sendiri yang ada di dalam video atau di foto, orang tidak akan percaya, karena foto-foto itu bisa diambil daripada foto-foto orang lain. Nah, itu sangka buruk manusia tuh. Jadi kita menghadapi manusia-manusia yang aneh-aneh nih lah. Memanglah kalau segi hukum fikih inilah ada khilafiyah masalah jual online inilah, karena di sana ada gurur. Kenapa? Sangat mudah gurur atau tipu daya di sana. Kita ambil foto orang, aku jualin begini, lalu ditransfernya tidak kita kasih barangnya, kan gurur. Ada yang membolehkan, ada yang tidak masalah jualan online ini, karena ada sifat gurur di sana, tipu daya. Yang membolehkan dengan adanya kita rekaman kita sendiri, berarti diri kita ada. Foto kita diri kita sendiri, oh berarti kita memang berjualan online, ini yang kita jual, ini buktinya kita pakai. Nah, itu tidak gurur, tidak ada tipu daya. Nggak usah online lah. Barang-barang yang jelas-jelas di hadapan mata kita pun itu masih ada khilafiyah apabila kita tidak mengetahui baik atau buruknya barang. Contoh telur, contoh kelapa, bisalah kita mengetahui. Tapi Pak Ustadz ya, di sini banyak orang memerlukan telur. Bagaimana kalau saya tidak jual telur? Sedangkan kita, usaha kita cuma jual telur. Nah, carikan alat untuk mengetahui. Satu, carikan alat untuk mengetahui ini telur busuk atau telur yang baik. Satu. Yang kedua, jadikan perjanjian apabila busuk wajib dikembalikan. Nah, itu hukum syarat-syarat supaya jual beli yang namanya gurur atau tipu daya atau kita tidak mengetahui baik atau buruknya suatu barang seperti itu. Ada alat untuk mendeteksinya. Yang kedua, ada perjanjian bila barang itu tidak baik, mau tidak mau kita harus mengembalikan uang mereka. Nah, itu pun sudah khilafiyah
apalagi online itulah. Makanya dengan testimoni itu dianggap orang gitu tadi, sekalian aja sudah. Tapi tidak menyinggung saya, malah ada gitu saya baca sekalian aja sudah, barangmu itu dipasangi ini. La ilaha illallah. Apa bahasa kitanya, syirik, ialah syirik kata orang. Bahasa syirik itu amalan lah daripada ulama-ulama kita dahulu. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain lah, berarti ini hadis. Inna man qara'a sitatan wa salasina marratan, orang yang membaca 36 kali itu jenis pakaian yang boleh dicelup lah. Orang yang membaca inna anzalnahu fi lailatul qadri, nah 36 kali. Kalau yang pertama tadi 11 kali, qul huwal kafirun 11 kali, qul huwallah 11 kali. Maka pakaian yang kita celup tadi itu akan menjadikan berkah. Arti berkah itu zadul khair, bertambah kebaikan. Semakin lama barang tadi kita pakai, semakin berkah. Berkahnya di mana kita selalu ingat ini nikmat Allah, bukan kita dilalaikannya. Nah, kemudian setelah dibaca alamain wa rusyabihi sauban jadian, kemudian air tadi itu dipercikkan ke pakaian yang baru tadi. Lam yazal rizqun wasi'un minallahi ta'ala madama alaihi, maka senantiasa rezeki luas datang daripada Allah Ta'ala selama barang itu masih ada. Jadi memang ada alat-alat dunia lah, perhiasan dunia ini ada yang mengingatkan kita kepada Allah, ada yang melalaikan kita kepada Allah, tergantung kita dengan amaliyahnya. Nah, oleh karena demikian kan orang dahulu apabila ada beli mobil baru, kendaraan baru, sepeda baru, dibawanya ke guru-gurunya, tolong bacakan, padahal bacanya ini aja Pak. Jadi sudah tahu bacaannya beginilah, jangan ada lagi yang kotak-kotak rumah. Minta bacakan ya supaya berkah kendaraan, minta bacakan supaya berkah sepeda, minta bacakan ya supaya berkah mobil. Ini sudah bacaannya. Yang supaya mobil tadi bukan menjadi kesombongan. Kan ditutup pintu aja. Harinya hari hujan ditutup pintu tadi. Gerimis-gerimis, harinya panas tutup semua, tidak pernah dibuka, tidak pernah negur-negur orang lain. Nah, ini masalah, berarti mobilnya tadi tuh menjadi kebanggaan. Kendaraannya seperti itu juga. Maka lalainya lah, kadar lalai kita dengan Allah itulah kadar daripada duka citanya kita. Lalainya kita dengan Allah, maka sejumlah itu pula duka cita yang akan kita dapat. Karena orang duka cita itu berarti orang itu lupa dengan Allah. Seberapa banyak kita lalai dengan Allah, sebanyak itu pula nanti kita merasakan duka cita. Ada yang bertanya ke rumah Pak Ustadz, ya, ada enggak amalan supaya hati ini tenang terus? Padahal bacaannya itu mudah aja, zikrullah, mengingat Allah. Sebentar-sebentar kepikiran masa lalu Pak Ustadz, sebentar begini-begini, seakan-akan saya ini dihantui dengan masa lalu. Nah, berarti duka cita. Duka cita itu daripada kadar kita tuh lalai dengan Allah. Tapi saya Pak Ustadz banyak berzikir, tengah malam berzikir juga. Nah, berarti zikirnya itu tidak sampai ke sini. Itu jawabannya. Tidak usah banyak-banyak. Nah, kalau kita sudah tahu nih lah, kita mencari amalan balas supaya dunia ini bukan yang memperbudak kita, dunia ini bukan yang mengarahkan kita kepada sesuatu yang dimurkai Allah. Itu dengan cara itu tadi,
Barang-barang yang baru kita beli ialah yang bisa dicelup, celupkan, yang bisa dipercikan, dipercikan. Nah, ini dalil yang apa? Siram dengan air kembang, macam-macam lah. Nah, itu ada bacaannya. Itu bacaannya sudah. Dalil apa? Selamatan barang-barang baru, ya Allah. Membuka toko sama juga supaya berkah tadi jualan tadi, bacakan ini percikan. Satu inilah dalam kita menghadapi dunia inilah dengan cara amalan tadi. Yang kedua, supaya dunia kita ini tidak terlalu banyak melalaikan kita, maka sering-seringlah duduk di majelis ilmu atau masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan daripada Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, innal lil masajidi autadan, sesungguhnya semua masjid itu kata Rasulullah autadan, ada pasak-pasaknya. Wal malaikatu julasauhum, sedangkan malaikat-malaikat duduk di pasak-pasak tadi. Jadi istilahnya masjid kita ini ada tiang-tiangnya, tiang penyangga. Nah, di tiang penyangga-penyangga ini ada malaikat-malaikat yang duduk di sana kata Rasulullah. Fa in ghabu iktaduhum, apabila orang-orang masjid itu tidak ada, mereka tidak ada juga. Fa in maradu, apabila orang-orang yang golongan-golongan yang senang ke masjid ini inilah maradu, mereka sakit, aduhum, maka malaikat yang berada di tiang-tiang masjid ini akan membesuknya. Nah, adakah manusia yang apabila sakit yang membesuk itu bukan lagi manusia tetapinya malaikat kata Rasulullah, yaitu orang-orang ahli masjid. Istimewa. Bandingkanlah, mohon maaf, ulun bukan menyinggung siapa jua pun. Bandingkan orang-orang yang sakit apa jua pun tapi ahli masjid itu lebih cepat sembuh ketimbang orang yang tidak ahli masjid. Banyak sudah kita buktinya lah, kita buktikan sama-sama dengan mata kepala kita. Baik itu kita melihat di medsos ataupun kita mendengar daripada berita-berita, orang yang ahli masjid lebih cepat sembuh daripada penyakit ketimbang yang orang tidak ahli masjid. Kenapa? Malaikat selalu membesuk kepada orang tadi. Nah, bagaimana kita mau menghindari daripada rahmat Allah Ta'ala kalau sudah malaikat membesuk, malah datang orang, mudah-mudahan kamu cepat sembuh, kata malaikat amin amin. Kalau malaikat yang mengaminkan, cepatlah sembuh, cepat sembuh. Biar penyakit apa jua pun, balah penyakit menular apa jua pun, kalau orang itu ahli masjid, insya Allah cepat sembuh. Asal ahli masjid. Wa idza maradu aaduhum, kata Rasulullah, apabila ahli masjid itu sakit maka malaikat yang akan membesuknya. Apa tugas malaikat? Tugas malaikat itu memintakan ampun, satu. Yang kedua, mengaminkan orang yang mendoakan. Ya Allah, ampunilah dosanya. Lalu kita membesuk orang sakit tadi, ahli masjid kita juga, ahli masjid nih, kita doakan, Tuhan kamu cepat sembuh dengan berkat ini, dengan berkat syafaat Rasulullah, dengan berkah wali-walian Allah Ta'ala, amin amin amin, kata malaikat, sembuh besok harinya Pak. Hebat kalau lah. Jadi di dalam masjid kata Rasulullah ada yang namanya pasak-pasak, yang duduk malaikat di pasak-pasak masjid, di pasak tiang masjid tadi. Apabila orang masjid tidak ada, baru mereka tidak ada. Apabila orang masjid itu sakit,
malaikat-malaikat tadi akan membesuk mereka. Wa idza kanu fi hajatin a'anuhum. Nah, ini yang ini sebagai dalil inilah tawasul. Apabila orang-orang masjid itu, kata Rasulullah, fi hajatin, dalam suatu masalah hajat, a'anuhum, maka malaikat tadi akan menolong mereka. Makanya kita dalam surat hajat apa? Ada tawasul, kalau tawasul. Assalamualaikum ya malaikatal muqarrabin. Bertawasul kepada malaikat-malaikat, malaikat muqarrabin. Assalamualaikum ya assalamualaikum ya rijalal ghaib. Assalamualaikum ya arwahal muqaddasiyah. Agisuna biquwatillah wanzuruna binazratillah wansuruna binasratillah. Ya gaus ya umana ya nuqaba nujaba ya autat ya qutub. Agisuna bihormati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Orang dahulu kalau kita sholat hajat tidak ada lagi yang memakai seperti itu. Kita assalamualaikum kepada malaikat dahulu, assalamualaikum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhadiah Fatihah kepada wali-wali. Nah, di dalam hajat kita inilah hajat kita bertahlilan di masjid. Nah, ini istimewanya di masjid. Malaikat akan mengaminkan, hajat kita akan disampaikan kepada Allah ketimbang orang yang melaksanakan di rumah. Dan tidak terlalu repot lah kalau melaksanakan hajat ini di masjid, tidak terlalu repot. Di rumah kita banyak repotnya, Pak. Semangka, apa-apa buah-buah macam-macam. Coba nasi kotak antar ke masjid, bacakan doa, selesai. Piring tidak bercuci lagi lah, paling kaum aja lagi, kasihan. Paling kaumnya kasihan membersihkan kotak-kotaknya tadi. Nah, paham-pahamnya inilah, ini mohon maaf nah. Kasihani kaum itu aja. Bila ada hajatan di masjid, bedakan nah ini untuk kaum. Coba kasihannya, kita berhajat di masjid 100 kotak. Bacakan doa orang ini macam-macam. Pak Haji Qayyum tidak diberi. Yang bacakan doa itu Pak Haji Qayyum. Yang paling capeknya siapa? Kaum. Nah, membersihkan kotak-kotak, disimpan, buang ke sana. Jangankan dikasih uang, dikasih amplop, inilah kotakan dilebih aja tidak ada. Coba kasihannya kaum. Nasib memang Pak jadi kaum ini. Tapi ikhlas panglah kaum kita nih, alhamdulillah ikhlas. Diperhatikan tuh maksudnya. Makanya kata almarhum Guru Sakombol dahulu, orang jahil itu bukan berasal daripada orang-orang yang tidak tahu, tetapi orang-orang alim yang banyak menyusahkan orang lain. Nah, itu aja. Itu arti jahil. Orang jahil itu suka menyusahkan orang lain. Setelah hajatnya terlaksana, tidak tahu menahu lagi. Kasihan umat manusia ini, kasihan. Jadi yang namanya orang jahil atau bodoh di dalam segi agama itu bukan orang yang tidak tahu di agama. Ternyata banyak yang lebih tahu, kata almarhum Guru Sakombol, tetapi dia banyak menyusahkan orang lain. Jadi perhatikan kaum inilah, diperhatikan kaum. Kalau saya enak aja, duduk baca doa selesai. Nah, yang tukang bersihin ini yang kasihan. Apalagi masalah yang namanya kematian, kasihan baik. Kalau bisa nih ditambahkan nih gajinya nih, gaji yang membersihi mobil ambulan dah. Kalau bisa, ini supaya kita jangan dipandang sebagai orang yang jahil. Itu kan lah Pak Haji Qayyum membersihi mobil, lah Pak Senang membersihi mobil. Yang keluarga-keluarga yang kematian tadi tidak tahu-tahu lagi. Belum lagi kainnya siapa yang menyuci? Belum lagi mengantar mayat itu waktu hujan, coba kasihannya yang membersihkan mobil jenazah. Tidak dikasih misalnya membersihinya. Terkadang pala kita inilah, mohon maaf. Terkadang hajat kita ingin dikabulkan orang lain, tetapinya mereka yang melaksanakan hajat kita tidak pernah kita terperhatikan.
Nah, ini yang kasihan. Lalu dikatakanlah kita sebagai orang yang jahil. Nah, belum lagi yang bersih-bersih macam-macam, artinya diperhatikan. Nah, jadi wajar aja Pak kalau kaum itu kalau bisa dinaikkan lagi gajinya. Kalau orangnya rajin, ya Allah. Kita tidak tahu adalah kaki kita ini menempelkan debu dan pasir berapa sekali ke sini. Anggap aja 20 pasir kali 5 kali sehari. 100 pasir itu baru 1 jamaah. Bagaimana kalau dengan 100 jamaah? Siapa yang menyapu? Siapa yang mengepel? Gajinya cuma sekian. Nah, kita kembali tadi lah. Ini sampai ke situ nih ceritanya panjang. Lah, jadi apabila kita ada hajatan, kalau ingin malaikat ikut menolong di dalam hajat kita, maka sering-seringlah menjadi ahlul masjid. Ya. Wa idza kanu fi hajatin a'anu, apabila mereka ahli masjid itu kata Rasulullah fi hajatin pada suatu hajat, banyak hajatnya, a'anuhum, malaikat akan membantu mereka. Nah, cuma sekarang kita perlu tahu dulu apa aturan lah atau apanya yang kebiasaan di masjid itu apa aja yang dilaksanakan. Lalu kata Rasulullah, jalisul masjidi ala salasi khisalin, yang duduk di masjid itu yang dibicarakan cuma 3 perkara. Nah, berarti bila di luar daripada ini bukan dikatakan ahli masjid, sekalipun sering ke masjid tapi kelakuannya di masjid aneh-aneh. Jalisul masjidi ala salasi khisalin, yang duduk di masjid itu kata Rasulullah atas 3 perkara baru dikatakan sebagai ahli masjid. Bila ada hajat, malaikat membantu. Bila dia sakit, malaikat mendoakan, bahkan mengaminkan cepat sembuh orang tadi. Nah, siapa syaratnya ini tadi? Yang pertama kata Rasulullah, akhun yustafadu. Akhun itu saudara, maksudnya saudara sejamaah kita ini yustafadu, bisa diambil manfaat orang tadi, baik segi ilmunya, tenaganya, pembicaraannya, pendapatnya, kita ambil manfaat. Nah, ini dalil boleh kita musyawarah perkara masyarakat di masjid, karena yang kita ambil adalah manfaat daripada orang ini. Panggil si anu aja, beliau tuh cerdas pemikirannya masalah ini. Nah, panggil. Itu masjid, gunanya masjid. Akhun yustafadu, ada saudara, maksudnya anggota jemaah yustafadu, yang bisa diambil manfaatnya. Kita musyawarah, ada orang itu orang cerdas, kita masukkan ke masjid, anggota masjid, lalu kita bermusyawarah, bisa diambil manfaat orang tadi. Baik segi ilmunya, adanya pengajian, tenaganya ada. Tenaganya apa contohnya? Orang yang membantu nyapu masjid itu termasuk orang yang bisa dikatakan sebagai orang ahli masjid. 1. Yang kedua, kalimatun muhakkamatun. Di dalam masjid itu ada kalimat-kalimat hikmah. Kalimat-kalimat hikmah. Artinya inilah orang minta pendapat. Lah, misalnya adalah, Pak Haji, saya ini ada masalah besar sekali. Nah, perkara rumah tangga, perkara agama dalam rumah tangga saya. Kira-kira bagusnya saya ini membicarakan di mana? Di rumah sampean kah? Di masjid kah? Kalau di rumah banyak anakku aja, nah mendingan di masjid. Dengan adanya kata-kata hikmah lah, orang tadi itu bisa mengambil daripada pendapat kita lah, begini caranya dalam agama, begini. Itu lebih terbukanya akal kita ini dengan pembahasan masalah hikmah di dalam agama itu di masjid.
ketimbang kita di rumah. Nanti dulu aja. Aduh, kalau di rumah kita banyak yang dilihat, banyak yang mengganggu untuk membahas masalah perkara agama seseorang. Yang ketiga, di dalam masjid itu syaratnya ada rahmatun muntaziratun, rahmat yang ditunggu-tunggu. Apa itu rahmat yang ditunggu-tunggu? Orang yang menunggu waktu sholat sebelum datangnya sholat. Yalah, itu namanya sholat juga apa namanya? Itu hikmahnya kita alim masjid ini. Malaikat senang dengan kita, yalah. Nah itu syaratnya. Jadi yang habis salam langsung bubar itu bukan termasuk ahli masjid, sekalipun ahli masjid pada syariatnya. Nah, apa yang diambil manfaat setelah saya sholat? Berzikir tidak juga langsung bubar. Apa yang diambil manfaat? Kalimat-kalimat hikmah tidak juga diambil manfaat. Menunggu sholat tidak juga. Sedangkan dalam hadis Nabi SAW, orang yang menunggu sholat itu sama seperti hukumnya orang sholat. Jadi mulai maghrib kita duduk aja di masjid, aku menunggu sholat isya. Nah selama waktu 40 menit lebih itu dihitung Allah Ta'ala kita sholat. Coba bayangkan. Jadi hajatan tadilah. Jadi ada apa tadi? Ada amalan ialah yang amalan tadi bisa mengantarkan kita selalu ingat kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada tempat yang selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Nah, ini dua ini. Ada amalan yang kita amalkan terhadap perkara dunia kita, tetapinya dunia tadi itu tidak menjerumuskan kita kepada kemurkaan Allah Ta'ala, itu dengan cara membaca tadi. Dan yang kedua ada tempat yang selalu mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala, bahkan hajat-hajat kita dunia kita pun dikabulkan Allah Ta'ala dengan sebab kita sering yang namanya ke masjid. Nah mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa zahir dan batin kita, dibersihkan hati kita daripada sifat-sifat tercela. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, bisa istiqomah di dalam beribadah, bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari bersama. Mudah-mudahan dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, yaitu menghidupkan masjid, yaitu kita sholat berjamaah di masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita husnul khatimah, dikumpulkan kita beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salamul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lam bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.